Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini kembali. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa ulama Banten yang disegani sampai sekarang dan menjadi baku bumi Banten. Mari kita simak video selanjutnya. Pertama, Abuya Syari Ciomas Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syari Ciomas Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hashim Asy'ari. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun, tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal, dikarenakan memang beliau jarang keluar. Kesehariannya hanya berdiam di rumah, dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekadar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas. Golok ini merupakan golok bersejarah, yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Kedua, Abuya Muhtadi Cidayu. Abuya Muhtadi lahir di Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 26 Desember tahun 1953 Masehi. Abuya Muhtadi merupakan putra dari Kiai Haji Abuya Dimyati bin Kiai Haji M. Amin. Selain itu, beliau juga merintis pondok pesantren pada tahun 1975 Masehi. Bersama ayahandanya di Kampung Cidahu. Setelah 10 tahun merantau bersama sang ayah, sambil terus-menerus digembleng pendidikan agamanya, hingga dikenal seorang ulama yang ahli tarekat. Abuya Muhtadi merupakan salah satu ulama yang diakui di tanah Banten dan juga terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau merupakan sosok ulama harismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau, salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang, Banten. Ketiga, Abuya Munfasir Padarincang. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar, wajahnya bersinar, beliau bagai magnet kehidupan. Ulama paku bumi Banten ini adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Banten. Beliau mempunyai pesantren tanpa nama yang terletak di kaki bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu, beliau hijrah kembali ke Padarincang dan menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, serta sisa selebihnya beliau sumbangkan. Dalam penerimaan santri, Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki, yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok, dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, dites berpuasa selama 40 hari, dan sahurnya hanya dengan 3 teguk air saja tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, beliau mengharuskan santrinya untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Empat, Kiai Haji Uci Turtusi. Abuya Uci Turtusi lahir di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, di Kampung Cilongok, Tangerang, Banten. Beliau merupakan putra dari Abuya Dimyati bin Romli. Abuya Uci Turtusi memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya, Abuya Dimyati bin Romli. Setelah selesai belajar dengan ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada 32 orang guru di berbagai pesantren selama 32 tahun. Ketika beliau belajar di pesantren, beliau termasuk orang yang sering pindah-pindah. Paling lama waktu belajar, beliau tempuh selama 3 tahun lebih. Bahkan ada yang hanya 1 hari.
Kemudian beliau pindah lagi. Hal tersebut dikarenakan ketika pengasuh pesantren mengetahui bahwa beliau adalah anak Abuya Dimyati bin Romli, maka kebanyakan para kiai justru tidak berani menerimanya sebagai muridnya. Semasa hidupnya, beliau sangat berjasa besar karena telah mengharumkan bangsa Indonesia terutama Kabupaten Tangerang, dengan keistimewaan dan karomah yang diberikan Allah kepada Kiai Haji Uci Turtusi. Hati umat Islam merasa rindu untuk bertemu dan silaturahmi dengan sosok sang ulama ini. Dengan kepiawaiannya menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, sehingga tausiah yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para jamaah. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kami bisa terus memberikan informasi menarik lainnya.